Siapa di sini yang familiar dengan sebutan ciput? Tahu nggak itu apa? Bagaimana dengan ciput ninja? Jadi ciput itu adalah daleman kerudung, sedangkan ciput ninja itu yang modelnya menutup sampai ke leher. Nah, kalau ciput antem, tahu nggak? Ciput antem adalah ciput anti tembem. Kalau burkini? Nah, ini adalah burka dan bikini. Perkenalkan, saya Hana Farid, founder dari Modestock. Saya seorang modest fashion enthusiast, modest fashion aktivis, dan saya juga seorang modest fashion believer. Jadi sebutan-sebutan tadi tuh itu nggak familiar 10 atau 15 tahun ke belakang. Baru sekarang nih familiar dengan antem, dengan burkini gitu. Bahkan mungkin 10-15 tahun ke belakang tuh belum diciptakan istilah-istilah itu. Dan dari awal saya terjun di industri modest fashion, saya cuman yakin kalau kontribusi saya bisa bermakna. Karena saya yakin kemajuan dan kesuksesan itu enggak diukur dari pencapaian yang besar, tapi dari konsistennya langkah kecil dengan keyakinan yang besar, one step at a time. Untuk teman-teman yang udah berhijab, apalagi yang udah berhijab 10 tahun, pasti kerasa banget bedanya pakai jilbab dulu sama pakai jilbab sekarang ya. Kalau sekarang tuh gampang banget dapat akses membeli jilbab. Terus stylenya juga macam-macam, variasi produk bermacam-macam, dan yang penting keleluasaan kita untuk beraktivitas ataupun bekerja itu lebih enak sekarang. 10 atau 15 tahun ke belakang tuh kesempatan untuk mengejar karir lebih terbatas. Setuju ya? Kalau zaman dulu hijab itu identik sama kuno, kurang cantik katanya, kurang menarik, kurang modern, atau banyak stigma-stigma lain lah dengan perempuan berhijab. Saya mulai kecintaan saya di industri modest fashion itu dari tahun 2010. Jadi awalnya bikin blog. Alhamdulillah dari blog tersebut saya mendapatkan respon yang baik sampai bisa membuka banyak kesempatan, bisa bikin brand baju muslim untuk ibu menyusui, membuat majalah, sampai bergabung di e-commerce fashion muslim hijab. Semua kegiatan saya lakukan atas dasar spiritnya tuh ingin merubah perspektif orang terhadap perempuan berhijab. Jadi yang dulunya identik tua, yang dulunya tuh identik nggak bisa dipakai sama umur berapapun, sekarang umur berapapun bisa pakai. Terus yang dulu terbatasi langkahnya, sekarang bisa memilih karir mereka dan tetap mempertahankan hijabnya. Fast forward sekian tahun ke depan, sekarang modest fashion berkembang pesat ya, teman-teman juga menyadari itu. Sekarang modest fashion berkembang pesat, udah gitu saya melihat pemainnya juga makin banyak, variasi produk makin banyak, tapi ternyata berkubu-kubu, jadi nggak menyatu. Ini kubu ini, kubu ini, kubu ini. Nah sayangnya itu semua berjalan masing-masing dan terpisah-pisah. Lalu saya berpikir kayaknya pengen ya punya platform yang bisa menggabungkan para pemain di industri modest fashion. Akhirnya 2019 saya memberanikan diri untuk membuat podcast bernama Modestock. Isinya cerita para brand yang sudah sukses membesarkan brand modest fashionnya. Ini adalah bentuk apresiasi dari Modestock untuk para pemilik brand yang mau berbagi tips dan trik, cerita belakang layarnya, pahit manisnya menjalani brand mereka sampai akhirnya produk-produk mereka digemari sama customernya dan laku dalam sekejap. Nah dari situ alhamdulillah juga dapat respon baik, disupport juga sama teman-teman brand, disupport sama asosiasi, disupport sama komunitas, sekolah fashion muslim, sama vendor, supplier, sampai spiritnya sama, yaitu ingin membawa modest fashion ke tingkat yang lebih besar lagi. Kita yakin bahwa kolaborasi itu bisa membawa modest fashion di Indonesia ke tingkat dunia. 2 tahun pertama saya menjalankannya berdua, dan di tahun keempat kami sudah membuat lebih dari 30 podcast, monthly online ataupun offline event, daily updates Instagram post, TikTok, YouTube, Pinterest account, dan juga berpartner dengan beberapa lokal brand. Sampai akhirnya Januari 2023 kemarin kita bikin namanya Modestock, bikin namanya Jakarta Modest Summit.
Itu ada sesi talks juga, ada B2B bazar, ada juga awarding, itu pemberian award untuk Modus Talk Choice Award. Nah ini dihadiri talksnya hampir 1000-an audiens, tiketnya terjual dalam hitungan jam, dan Modus Talk Readers Choice Award-nya ini diikuti voters 16.000, itu angkanya 3 kali lipat lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Jadi meningkat terus gitu. Saya sendiri sih nggak pernah menargetkan ya berapa banyak kontribusi yang bisa diberikan sama Modus Talk untuk modus fashion. Karena dari awal saya masuk di industri modus fashion, saya selalu memulai dari hal yang paling sederhana yang bisa saya berikan. Begitu juga dalam membesarkan Modus Talk. Semua dimulai dari langkah-langkah kecil yang bisa konsisten saya lakukan. Apalagi langkah kecil ini bisa menjadi ribuan langkah atau jutaan langkah dengan adanya kolaborasi yang dilakukan. One step at a time. Satu langkah yang bermakna bagi perjalanan hidup yang insya Allah bermanfaat demi kemajuan modus fashion dan juga perempuan muslim Indonesia. Yang pertama yang saya ketahui, industri fashion muslim di Indonesia itu kan sudah, sepengetahuan saya sudah jenuh dalam arti kata pemainnya sudah banyak, produknya juga hampir bisa dikatakan brand satu dengan brand lainnya tuh mirip-mirip. Ya. Itu yang pertama pertanyaannya, bagaimana strategi sebuah brand bisa berkompetisi di industri ini, bukan hanya berkompetisi, bisa menang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ke depannya tren industri fashion di Indonesia itu mau seperti apa lagi sih? Karena sekarang tuh sudah luar biasa maju gitu ya, compare to negara-negara tetangga misalnya. Itu mau bagaimana lagi di Indonesia? Oke. Dengan Mbak Risti. Mbak Risti, makasih pertanyaannya, dan makasih udah ngikutin dari zaman ngeblog dulu hijab scarf dan bikin brand, bikin majalah sampai akhir ke e-commerce dan akhirnya bikin Modus Talk ini. Iya, aku juga ngerasa kalau pattern hijab udah mulai susah ya ngebedain. Tapi secara ekosistem vibe-nya tuh beda banget. Kalau dulu brand bikin acara yang datang customer atau enggak influencer di gengnya dia gitu. Tapi kalau sekarang para brand owner itu ikut datang. Jadi spirit kolaborasinya itu kerasa banget di 5 tahun belakang. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana setiap pemilik brand itu sekarang harus turun langsung, terjun langsung, silaturahmi sama teman-teman brand lain untuk membuka kesempatan itu gitu. Jadi spirit persaingannya itu makin lama tuh makin terkikis, mereka tuh makin gak segan buat berbagi insight dan sharing bagaimana bisa bertahan di industri ini. Dan kataku itu spirit yang sangat positif, karena bukan lagi tentang menang sendiri tapi menang bersama-sama gitu. Kalau secara kue mungkin dulu bisa kebaca gitu, pemenangnya itu si ini dapat kue lebih besar dibandingin si ini gitu. Tapi sekarang tuh kuenya tambah banyak tapi semua dibagi rata. Dan setiap brand itu punya kelebihannya masing-masing. Dan dengan kolaborasi di situ justru membuka kalau menyadari akan kekurangan yang brand itu punya dan diisi sama brand lain. Jadi sebesar-besarnya satu brand itu pasti punya weakness yang bisa diisi sama brand lain sih. Jadi kalau teman-teman di sini yang udah pakai jilbab lama terus follow beberapa brand owner, itu tuh sekarang udah sangat umum brand owner datang ke acaranya brand owner yang lain, datang ke brand owner yang lain gitu. Nah itu tuh justru di situ dibuka sesi diskusi bagaimana mereka bisa sharing problemnya dan saling ngasih solusi gitu. Dan di Modus Talk sendiri juga ekosistem itu kerasa banget bedanya karena kita punya 2 grup WhatsApp. Itu tuh kita bisa berbagi vendor sama supplier kontak. Jadi kalau misalnya ada yang punya referensi kontak box gak? Terus mereka semua langsung berbagi. Ada yang punya referensi bikin label gak di mana? Mereka bagi lagi gitu. Jadi kalau ekosistem ini tumbuhnya bersama-sama kan gak ngos-ngosan jadinya gitu.